واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصلاة
والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini, berkumpul dalam majelis ilmu kembali, menuntut ilmu bersama kajian live bersama YKRI di hari Selasa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan kita doakan kepada gurunda kita, founder kita, Ustadz Nasrullah, semoga selalu dalam kemuliaan dan kebahagiaan dan keberkahan. Semoga Allah selalu mudahkan jalan dakwahnya. Dan kita doakan pula kepada para donatur, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah berkahi kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan pula terima kasih kepada para donatur, para muhsinin, para orang-orang baik yang senantiasa istiqomah menyalurkan supportnya untuk pesantren Khairul Razikin. Insya Allah menjadi amal jariah dan menjadi bekal di akhirat kelak. Baik, sebelum kajian kita mulai, seperti biasa akan kami sampaikan program-program Yayasan Khairul Razikin. Ya, yang pertama ada program wakaf, ada dua program dari program wakaf ini. Yang pertama adalah program komitmen wakaf pembebasan jalan untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin. Ini komitmen wakafnya 1 juta per orang, bisa dicicil 50.000 per bulan, dan bisa diulang kembali ketika sudah lunas. Informasi di 0812 1110 2015. Kemudian program wakaf pesantren, tanah dan bangunan. Ini 3 juta per meter persegi. Bisa dicicil juga 50.000 per bulan, dan ketika sudah lunas bisa diulang kembali, bisa wakaf kembali. Informasinya di 0856 9278 3635 di Mas Robi.
Kemudian program Wali Asuh Santri Pesantren Khairul Rozikin. Ini program support santri khusus untuk santri-santri tertentu yang nanti akan ditunjuk santrinya ketika ayah bunda telah mendaftar di program Wali Asuh Santri. Dan juga menjadi program kickback ya. Ketika kita ingin menjadikan anak kita soleh, maka kita mendidik anak orang lain. Didik anak orang lain menjadi soleh, maka Allah akan didik anak kita. Begitu kata gurunda kita Ustadz Nasrullah. Untuk pendaftarannya silakan di 085772478278 di nomor yang tertera. Kemudian ini program support santri secara umum, secara keseluruhan, sedekah atau donasi untuk pesantren, untuk program pembelajaran, kemudian untuk sarana prasarana pendidikan dan juga untuk eh, konsumsi santri. Untuk informasi di admin kami di 0812 1110 2015. Bapak Ibu bisa simpan QRIS-nya, bisa difoto, bisa di screenshot untuk suatu saat bisa didonasikan kapanpun dimanapun. Atau misal mau sedekah subuh rutin bisa menggunakan QRIS ini. Kemudian zakat bagi Bapak Ibu yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya, yaitu 80 gram emas sudah tersimpan selama setahun, maka sudah wajib zakat. Nah, bayar zakatnya bisa di Yayasan Khairul Razikin. Dan juga bisa konsultasikan berapa jumlahnya di 0812 1110 2015. Insya Allah kami sudah menjadi UPZ, Unit Pengumpul Zakat Resmi Basnas yang sudah terpercaya dan sudah menerima berbagai penghargaan. Kemudian untuk kemudahan donasi juga kami menyediakan platform di website khairulrazikin.id. Di sana tersedia program-program yang sudah dijelaskan tadi, tinggal klik dan ikuti petunjuknya, tinggal masukkan nominalnya dan cara bayarnya insya Allah mudah dan bisa langsung melalui website khairulrazikin.id. Dan ini 3 program tadi yang ingin transfer manual juga bisa, silakan bisa difoto, dicatat atau di screenshot layarnya untuk wakaf, support pesantren, dan zakat. Ini 3 rekening utama kami, rekening wakaf, rekening sedekah, dan rekening zakat. Informasinya di admin kami 0812 1110 2015, termasuk untuk bukti konfirmasi, bukti transfernya di WhatsApp di nomor ini. Begitu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi pejuang askar, amil zakat Khairul Rozikin, mengajak orang-orang untuk berziswaf, berzakat infak, sedekah, dan wakaf ke Yayasan Khairul Rozikin, nanti ada ujroh senilai 8%. Ujroh itu komisi dari zakat infak sedekah yang dikumpulkan senilai 8%. Dan akan ditunaikan setiap bulannya. Untuk pendaftaran bisa kunjungi website kami di khairulrozikin.id dan klik pejuang askar atau hubungi admin kami di 0812 1110 2015. Dan ini yang ditunggu-tunggu kemarin ya, yang ditanya-tanya. Insya Allah 1 bulan lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yaitu bulan Idul Adha, bulan di mana kita akan melaksanakan ibadah kurban. Untuk yang tidak berhaji, bagian di Indonesia kita melakukan ibadah kurban. Dan pesantren menyediakan hewan kurban, yaitu domba atau kambing dan patungan sapi. Untuk domba kita ada di angka 3.500.000 per orang dan patungan sapi di 3.800.000 per orang. Jadi nanti untuk sapi, khusus untuk sapi, ini jika tidak sampai 7 orang maka akan dialihkan ke domba atau kambing. Dan harga tersebut sudah termasuk biaya operasional dan penyembelihan. Insya Allah nanti akan dilaksanakan penyembelihannya di pesantren Khairul Razikin. Misal Bapak Ibu mau datang bisa, atau bisa yang ingin menitipkan untuk dipotong di sini juga bisa. Jadi nanti penyalurannya untuk santri dan warga di sekitar pesantren Khairul Razikin. Informasinya untuk pemesanan bisa langsung ke Mas Robi di 0823 8395 4056. Silahkan Bapak Ibu bisa memilih domba atau kambing atau patungan sapi. Seperti itu. Dan terakhir, follow akun media sosial kami. Ada di Telegram, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Ya, Alhamdulillah itu tadi program-program Yayasan Khairul Rozikin.
dan banyak programnya, banyak ladang amalnya, banyak ladang kebaikannya. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, Alhamdulillah kali ini kita akan membahas tema tentang syukur ya. Tema tentang syukur ini sering kita dengar ayatnya, ayat yang cukup famous ya, ayat uh, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmatmu kata Allah. Dan jika kalian ingkar maka azabku sangat pedih. Dan Rasulullah SAW juga menguatkan dalam sabdanya, barang siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi kita belajar bersyukur yang kelihatannya mudah, kadang juga terasa tidak mudah gitu. Misalkan saya nih dapat uang dari Budiah 1 juta gitu. Wah, saya langsung bersyukur. Alhamdulillah ya Allah dapat 1 juta. Nah, tiba-tiba sebelah saya nih ada Mas Robi nih. Tiba-tiba dikasih Budiah 10 juta gitu. Wah, langsung rasa syukur saya itu tergoyahkan. Nah, gitu. Kadang rasa syukur itu tidak mudah ketika kita membandingkan gitu. Nah, bagaimana menjaga rasa syukur ini? Karena rasa syukur ini juga linier dengan rezeki yang kita terima gitu. Dan kita sudah bersama guru kita, teman sharing kita, Ibu Diah Puspitawati. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum Bu Diah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Diah? Iya, Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Baik, silakan Bu Diah, kita akan membahas tentang tema yang gampang-gampang tapi kadang nggak gampang gitu ya Bu Diah. Baik, silakan Bu Diah. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pagi yang luar biasa ini kita bisa kembali hadir ya di ruang Zoom ini untuk sharing ya sahabat YKRI ya, karena hari ini rasanya kalau dipanggil sahabat sudah apa kayaknya udah nggak ada jarak ya, jadi keluarga YKRI ya. Kalau kita panggil keluarga atau kita dalam sebuah keluarga, itu berarti ikatan persaudaraannya lebih dari seorang sahabat ya. Jadi namanya keluarga yang namanya saling menjaga ya, saling merawat, saling memberikan kontribusi dan support terbaik, itulah keluarga ya gitu. Ada lagunya itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, jadi ini keluarga JKRI ya. Keluarga yang diizinkan Allah ya berkumpul atau bersatu dalam naungan Yayasan Khairul Razikin Indonesia, tentunya di dalam keluarga besar Magnet Rezeki, sebuah komunitas yang berdiri ya dengan seorang founder yang dipercaya Allah dititipi ilmu rahasia magnet rezeki ya, ilmu yang kita pakai untuk menjadi jalan mendapatkan solusi keajaiban ya. Siapa yang mau ajaib katakan saya saya gitu ya. Nah, baik sahabat semua, bahagia sekali bisa menyapa pagi ini. Temanya adalah eh rezekimu apa tadi? Rezekimu sebanyak rasa syukurmu. Sebesar rasa syukurmu ya gitu. Nah, ini memulai topik ini tidak mudah kalau tidak dengan sebuah cerita ya gitu. Nah, ini tiap tiap kajian cerita ya. Iya, karena khususnya ibu-ibu ya, ternyata lebih suka melihat sebuah cerita drama gitu ya daripada mengkaji sebuah materi gitu ya. Kalau belajar ya, udah dibilang belajar gitu ya, pikiran itu rasanya langsung defense, langsung menolak ya, nggak bisa, nggak mungkin. Aku gini, aku memang begini adanya dan lain-lain ya, gitu. Tapi kalau mendengarkan cerita, semua itu duduk manis sambil termanyun begini ya. Mudah-mudahan saya nggak jadi sakti ya pagi ini. Kalau tiba-tiba hilang gitu ya. Ya. Nah, teman-teman, saya cerita nggak usah orang lain ya, karena terlalu jauh dan nanti nggak paham gitu ya. Saya cerita diri saya saja, karena ini yang saya sharing, yang saya
alami gitu ya. Nah, singkat cerita gitu kan, karena waktu kita pendek ya, kalau panjang ini bisa jadi sinetron 20 episode ya. Senang dulu, hadirkan suasana senang dulu ya, karena hati senang rezeki datang ya. Nah, jadi singkat cerita, kemarin saya melakukan sebuah perjalanan gitu ya, ke luar kota dengan mobil berjarak tempuh kurang lebih 4 jam ya gitu. Nah, saya sudah janjian dengan seorang driver gitu ya yang nganter saya. Ternyata ujuk-ujuk ya saya mau berangkat tuh jam 8 pagi. Baru jam setengah 5 pagi ngabarin kalau nggak bisa nganter. Wow, keren ya gitu ya. Padahal saya itu di kota itu saya harus presentasi, saya harus kerja ya, saya harus survei dan lain-lain ya untuk membuat sebuah usaha baru gitu ya. Nah, jadi teman-teman bayangin ya, akhirnya siapa yang nyetir? Budia, ya gitu. Nah, jadi teman-teman, itu kisah pertama dalam perjalanan saya kemarin gitu ya. Kalau saya memilih ya tidak bersyukur, pasti saya membatalkan janji, gitu ya. Pasti saya tidak jadi perjalanan saya keluar kota itu. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa saya pakai untuk beralasan tidak jadi berangkat ya gitu. Nah, kemudian ada satu lagi, harusnya saya berangkat itu dengan 2 orang asisten ya gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk setengah 8 salah satu asisten saya kan jam 8 berangkat nih. Salah satu asisten saya ya bilang bahwa hari ini hatinya tidak nyaman karena ada persoalan keluarga. Ya gitu. Jadi teman-teman, ini langsung respon saya adalah wow, keren ya. Nah, padahal ini asisten saya andalkan untuk gantiin saya setir manakala saya butuh waktu untuk kerja di dalam mobil. Nah, jadi akhirnya PP 8 jam siapa yang setir? Budi ya gitu. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya sharing dari cerita singkat ini? Ya, yang ingin saya sharing adalah dari kejadian dua itu tadi, kalau saya memiliki rasa syukur, pasti responnya adalah wow keren. Ya, wow keren. Dan terus melakukan ya, dan terus menjaga diri, bertahan menjaga diri untuk tetap dalam rasa syukur saya gitu ya. Nah, memiliki rasa syukur itu identik dengan sabar, gitu kan. Akhirnya mampu bersabar. Sabar itu artinya apa? Tetap bertahan dan terus melakukan. Coba diketik semuanya. Sabar itu artinya apa? Tetap bertahan dan terus melakukan. Yang baik maksudnya melakukan rencana itu dengan atau tanpa siapapun. Melakukan tujuan itu, menyelesaikan tujuan itu. Itu artinya sabar. Ya gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, ya, sampai di sini, dari kejadian itu, bila yang mengalami adalah Anda atau orang lain, kira-kira gimana? Ya, udah setengah 5 pagi, ya, gimana sih driver? Aduh, nanti saya sampai sana udah pasti capek. Aduh, aduh, duh, duh, duh. Udah gitu setengah 8 detik-detik mau berangkat, satu orang lagi ya yang harusnya nanti itu membantu saya di sana secara teknis tidak bisa ya apa namanya hadir dan tidak bisa juga nggantiin saya setir. Kira-kira gimana? Kalau udah capek duluan, kira-kira berangkat nggak? Enggak ya teman-teman ya. Nah jadi yang dimaksud dengan rasa syukur adalah apakah tetap mampu bersabar. Nah, bersabar itu apa? Tetap melakukan, tetap bertahan dan terus melakukan. Jadi kalau ada orang ya yang mengalami satu kondisi tidak menyenangkan seperti itu, ya teman-teman semua, tidak menyenangkan seperti itu, lalu ya sudahlah yang aku tuh udah sabar-sabarin, ya udahlah, yang penting gimana lagi, itu namanya nggak sabar. Sabar itu selalu berespon benar, ya, berespon positif, jadi positive thinking.
Ya, kalau dalam ilmu rahasia makna rezeki diajarkan positive thinking, positive feeling, positive motivation. Ya gitu. Nah, ini erat kaitannya. Ya gitu. Karena kalau kita ada aduh ya kan kok gini sih itu berarti sudah tidak bersyukur. Dan pada saat kita tidak mampu bersyukur, maka dalam surat Ibrahim tadi dinyatakan bahwa ya, azab Allah sangat pedih. Aduh, mendingan aduh, kok gitu sih? Atau aduh, nanti azabnya pedih. Milih yang mana? Sama-sama duhnya ini. Aduh, ya. Milih yang mana coba? Ya, gitu. Jadi sahabat semua, bagaimana caranya tetap bisa menjaga rasa syukur kita? Karena sebesar apa rasa syukur kita, itu sebesar itu rezeki kita. Ya, gitu. Nah, saya memberikan tips ya. Kok bisa ya? Pada saat driver ngomong nggak bisa, itu saya nggak ngepoin. Kenapa? Kok kenapa kamu baru ngomong? Kenapa? Kenapa? Nggak perlu. Karena jaga positif thinking dan positive feeling. Saya jaga diri saya sendiri agar tidak terkuras dengan energi yang tidak baik. Saya jaga tombol +6, yaitu muliakan, bahagiakan dia, bukan katain dia, salahin dia, hukum dia karena nggak bisa di saat yang penting nggak bisa nganter saya kan gitu. Jadi pada saat WA, Ibu maafkan saya tidak bisa nganter ke kota tersebut karena saya titik-titik dan menurut saya alasannya itu sangat nggak masuk akal, sangat dibuat-buat, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Bagi saya udah terjadi dan ini sudah hari H. Kecuali H-2 gitu ya, saya masih bisa nego, nanya, dan lain-lain. Mungkin ada hal yang kamu perlu sharing sama saya bantu solusinya supaya kita tetap bisa berangkat gitu ya. Nah ini kan udah hari H, ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, itu yang pertama gitu ya, saya nggak akan ngepoin kenapa itu terjadi, saya langsung jaga diri saya. Nah, kemampuan menjaga diri inilah ya ukuran rasa syukur kita. Kalau kita hidupnya penuh bersyukur, hatinya penuh syukur, kita nggak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar sana. Show must be go on. Show harus tetap berjalan. Tujuan harus tetap tercapai. Ya gitu. Nah banyak orang kok pengen berhasil, pengen ajaib, ya pengen ajaibnya itu tergantung kondisi. Kalau kondisinya menyenangkan semua, mau jadi ajaib. Kalau kondisinya tidak menyenangkan semua, meratapi nasib. Aduh, jangan. Ya, jadi karena ini yang sharing adalah Budi ya, maka saya cerita apa yang saya alami, tipsnya gimana gitu ya. Tipsnya gimana gitu kan. Tipsnya adalah kita yang jaga diri. Jangan sampai diri kita melukai orang lain. Ketidakmampuan kita mengendalikan diri, menjaga diri itu tanda kita tak mampu bersyukur. Sampai sini dapat gambaran ya. Gimana Budi ya? Sabar itu ada batasnya. Saya tuh udah sabar. Dia tuh udah berkali-kali kayak gitu. Tiba-tiba batalin janji di hari H gitu ya. Jadi sabarnya kita berarti tergantung pada situasi orang lain dong. Jangan. Sabarnya kita karena kita mau sabar. Sabarnya kita karena kita menemukan punya rasa syukur. Stok syukur kita itu berlebih. Ya gitu. Gitu. Jadi kita mau hidup yang different gitu loh. Berbeda dengan orang lain. Cara hidup orang ajaib itu berbeda ya, different, berbeda gitu ya. Kalau orang tidak ajaib atau orang biasa ya gitu ya, mendapatkan tumbukan itu responnya kan tidak ramah ya, gitu, marah. -2 ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itu tanda tidak syukur itu responnya adalah respon-respon minus itu. Ya, di spiritual matter gitu. Tapi kalau orang hatinya penuh syukur, apapun tumbukan yang terjadi tidak akan menghalangi dia. Itu kemampuan untuk menjaga diri. Makanya kan orang tua kita sering ngomong ya, Khalid, kamu pergi ke Jakarta, jaga diri baik-baik ya. Jaga diri itu maknanya apa? Ya, jaga diri itu jaga diri kita. Ya, jangan diumbar.
Jangan dibiar-biarin nafsu marah, jangan dibiar-biarin nafsu dongkol, nafsu apa tuh jangan dibiar-biarin apa itu, diliarkan dirinya jangan ya, gitu. Jadi kendalikan diri. Saya boleh nggak marah? Boleh banget, ya, gitu. Bahkan kalau bisa saya pecat hari itu juga, ya, gitu ya. Orang saya yang bosnya kan gitu. Tapi hari ini bukan perkara itu, perkara kalau kita mau jadi orang yang ajaib, perkara apakah saya sudah mengendalikan diri saya. Ya gitu, kendalikan diri ini. Gitu. Ya, harusnya saya bisa melakukan hal-hal yang saya mau, tapi saya harus melakukan hal-hal yang harus saya kerjakan. Ya gitu. Ya, jadi kalau mau jadi ajaib, kalau mau hidupnya penuh rasa syukur itu dilatih teman-teman ya. Karena rasa syukur itu alat ukur untuk melihat rezeki kita. Contoh nih, Mas Khalid tadi cerita kalau dikasih Budia uang 1 juta, seneng. Tiba-tiba Mas Robi kasih 10 juta, amin ya, amin ya, gitu. Dikasih 10 juta gitu ya, gitu. Nah, teman-teman, kalau saya lihat ya, Mas Khalid langsung berguncang ke rasa syukurnya, tergoncang, langsung ada iri hati, dengki ya, dan lain-lain ya. Saya langsung tahu, oh segitu doang hatinya. Pantesan rezekinya segitu doang. Tapi kalau begitu melihat Mas Robi dikasih lebih banyak, ya, lalu apa itu namanya, Mas Khalid, Masya Allah, Alhamdulillah, dia lihat sejutanya dia. Inilah rezeki terbaikku dari Allah. Gitu kan? Dan semoga semua yang diberi Allah kepada Mas Robi semakin berlimpah ruah, semakin membuatnya damai sejahtera. Nggak usah doain diri sendiri. Doakan itu yang dapat rezeki banyak lebih daripada mendoakan diri sendiri. Karena kita ambil ilmu kickback. Ya, pada saat Mas Khalid mendoakan Mas Robi, ya Allah, tambahkan ya Allah, sudah dapat 10 juta, tambahkan kalau bisa 100 juta ya Allah untuk Mas Robi. Amin ya Allah. Mimpi apa nih Mas Robi didoain Mas Robi gitu kan. Lalu malaikat akan berkata, wa iyaki dan juga untukmu. Ya gitu. Nah, maka dengan kita mendoakan orang lain berarti rasa syukur kita itu luar biasa gitu kan. Gitu. Jadi penting sekali sabar ditumbuhkan pertama itu ya, itu bagian dari materi training kalau magnet rezeki ya. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Setelah wow keren ya, itu lepaskan semua. Jangan disimpan di sini, kendalikan hati. Tutup pintu rapat-rapat, jangan izinkan semua yang merusak hati, mengotorin hati masuk. Ya gitu. Ada angin kencang di luar rumah, jangan buka pintu, nanti debu, daun-daun kotoran masuk rumah Anda, betul nggak? Begitu bayangannya. Ya, ada guncangan di luar. Ya, ada tumbukan. Driver tidak jadi datang. Wow, keren. Ya gitu. Setengah 8, last minute mau berangkat. Ya, tiba-tiba asisten saya satu, ya staf kantor tidak bisa menemani saya. Wow, keren. Akhirnya hidup saya sendiri, nyetir sendiri, ya, nyiapin materi sendiri, sampai sana presentasi sendiri, survei lapangan sendiri, negosiasi sendiri, ya. Akhirnya pulang dari sana jam 8 malam, jam 8 atau setengah 9 malam, sampai rumah jam 2 pagi, dan hari ini harus tetap live untuk memberikan sharing terbaik ya bagi teman-teman YKRI. Apakah saya kelihatan sedang kecewa? Oh. Apakah saya kelihatan capek, lelah? Enggak kan? Malah Gitu. berseri-seri. Malah berseri-seri ya gitu. Dan di balik itu banyak banget tumbukan-tumbukan yang tidak saya ceritakan. Contoh, kayaknya nggak nyenggol apa-apa. Tadi pagi admin saya WA, Bu, di atas mobil kok ada baret. Wow, keren. Lagi mau acara, lagi mau live kayak gini. Sedang tengah-tengah live tadi Mas Khalid sedang membacakan. Mana coba fotoin. Wow, keren.
Jadi terlalu banyak kejadian dalam hidup yang saya alami itu yang kalau dicerita nggak cukup 20 episode ya gitu. Makanya yang terlintas ada yang saya cerita ya gitu. Kadang-kadang teman-teman yang ikut training itu baru bisa dengar versi lengkap karena itu menyeting pikiran ya, menyeting pola pikir terjadinya sebuah keajaiban. Nah, jadi teman-teman semua ya, sampai di sini dapat gambaran ya bahwa menjaga diri ya, jaga diri ya baik-baik. Burika Safitri dari tebing tinggi, cie, kelihatan di sini. Jaga diri ya baik-baik. Jaga diri itu bukan gini, kalau jalan di pinggir ya, jangan di tengah nanti nabrak. Bukan cuma begitu ya. Jaga diri itu jaga pikiran, jaga yang dilihat, jaga yang diucap, jaga yang di hati, ya, jaga sikap. Ya, makanya teman-teman syukur itu luas banget ya kita bisa kaji dari banyak sisi. Nah, kali ini kita kaji dari sisi bagaimana syukur ini akhirnya membawa kita kepada kata yang namanya sabar. Ya gitu. Karena tanda orang bersyukur itu dia mampu bersabar. Bersabar itu ya, bersabar itu tetap bertahan dan terus melakukan. Jadi seharian kemarin bayangin ya teman-teman sangat-sangat lelah sekali dan saya tetap harus berdaya tahan nyetir dengan kondisi di jalan tol seperti itu. Pernah nyetir di jalan tol jam 11, 12 malam, jam 1 pernah kan? Kalau yang pernah ngalami yang saya alami, berdaya tahan apalagi di daerah-daerah tertentu hujan lebat tidak bisa melihat jalan dan saya tetap harus struggle untuk berjuang ya karena saya harus pulang selarut apapun hari ini harus live nanti ada meeting lagi ya teman-teman semua gitu. Nah, sehingga kemampuan ini harus dilatih ya. Kemampuan ini harus dilatih. Manakala pada saat menerima sesuatu ya apapun itu tak mampu bersyukur ya yang ada bukan berkah, bukan rezeki yang datang, tapi kata Allah azabnya sangat pedih ya gitu. Makanya kalau kita belajar juga dari ilmu satu sama terhubung di magnet rezeki, pada saat kita tak mampu bersyukur, pada saat kita nggak jaga hati, kita biarkan marah, kita biarkan dongkol, kita biarkan gregetan, ya jengkel itu masuk ke pintu hati kita, masuk ke dalam ruang hati kita, ya. Lalu teman-teman semua ini akan menarik semua yang nggak bagus. Akan menarik semua yang nggak bagus. Tiba-tiba kerjaan kok jadi nggak nyaman, ya. Tiba-tiba semua kok jadi nggak bagus. Energi kita nggak bagus. Akhirnya bertubi-tubi hari itu pokoknya katanya hari yang paling tidak menyenangkan dalam hidup ini. Sebenarnya semua yang tidak menyenangkan tuh datang karena isi hati kita itu. Jadi semua yang datang tidak menyenangkan. Tiba-tiba suami nggak menyenangkan, semua nggak menyenangkan. Makanya jaga hati itu penting. Karena hati itu akan menarik semua yang berenergi sama dengan hati kita. Kalau hati kita bisa dijaga rasa syukurnya, maka semua yang datang itu indah. Oke, tadi saya cerita dari sisi tumbukan-tumbukan yang terjadi ya teman-teman. Ya, ada beberapa hal lagi yang saya nggak cerita. Ya, karena kalau cerita nanti melibatkan ketidakbaikan orang lain ya, nggak boleh ya, gitu, nggak boleh lihat, harus selalu berjuang untuk melihat kebaikan orang lain, ya gitu. Nah, teman-teman semua, nah dari sisi rasa syukurnya apa gitu ya, sampai di kota tersebut tidak ada yang mereka tanya, mana drivernya Budia? Saya senyum saja, nggak bisa nganter, hanya begitu, ya, karena saya jaga rasa syukur saya. Bayangkan berapa banyak yang kalau ditanya begitu, mereka butuh waktu 10 menit untuk menjelaskan, iya nih driver tuh tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba begini, 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 ya. Jadi akhirnya saya sendiri, padahal hari ini kan saya harus begini, begini, begini. Berapa banyak kita yang sering curcol kayak gitu, ya. Teman-teman yang curcol seperti itu, berarti itu tanda tak sanggup menjaga hati, gitu. Ya, kalau sanggup menjaga hati dengan penuh rasa syukur, penting nggak sih dicerita? Nggak penting banget. Karena berarti menghadirkan energi tidak positif.
Semua energi yang tidak positif memenuhi hati kita. Hati kita penuh dengan yang tidak positif. Bagaimana Allah bisa ngasih yang positif? Bagaimana Allah bisa ngasih rezeki di hati kita? Rezeki itu agung, luhur. Ya, dengarkan audio rahasia magnet rezeki, leverage rezeki. Ya, rezeki itu luhur. Ya, gitu dari Allah. Kalau hatinya kita udah terisi semua energi yang tidak positif, di mana tempat untuk ngisi yang positif? Di mana tempat untuk ngisi hati? Udah penuh tabungnya, tabung hati kita, ya. Makanya kita keluar-keluarin, ya. Jaga hati tetap yang baik-baik saja supaya Allah punya banyak space untuk ngasih rezeki yang terbaik di dalam diri kita. Ya gitu. Klik ya sampai di sini ya. Nah, Nah, hati itu hanya akan bahagia. Manusia itu disetting untuk berbahagia, ya. Makanya kalau kita galau berarti ada yang tidak tepat masuk di dalam hati kita. Ya gitu. Yang tidak tepat itu biasanya semua yang energinya tidak positif. Siapa yang hari ini tatapan wajahnya penuh dengan kesedihan, kegalauan, kegelisahan, galau gelisah gundah gulana di apa eh, dibeli semua apa itu diborong semua, galau gelisah gundah gulana gue banget. Ya, ini diborong semua, ya gitu. Jadi hatinya penuh dengan itu, gitu kan, nggak mungkin bisa bersyukur, gitu ya. Rasa syukur itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu hatinya lapang ya gitu, kayak hatinya itu nggak apa-apa gitu loh. Hari ini banyak tumbukan, nggak apa-apa, alhamdulillah ya Allah gitu masih bisa ke sana. Alhamdulillah hari ini saya fit sehingga saya bisa setir PP 8 jam walaupun sampai selarut malam itu ya gitu. Dan itu satu kondisi asisten saya ini seorang dokter yang di samping saya menemani ya, dia nggak bisa setir gitu kan, seorang dokter juga gitu. Nah, itu sampai ngomong gini, Bu, nggak apa-apa nih Bu, kita kan cewek-cewek berdua malam-malam Bu, gimana Bu, ini suami saya WA terus nggak apa-apa di jalan, Bu, aduh gimana saya harus tetap, ini ujian untuk kita yang terus menjaga hati, ya, menjaga hati gitu kan. Itu kalau saya nggak sabar, saya bisa gini, turun lo di sini. Gue turunin di sini loh ya. Itu saya aja lagi nguat-nguatin hati struggle di antara berbanyak trailer dan truk-truk yang mencekam larut malam ya. Dan dia malah ganggu saya, godain saya. Jadi teman-teman bayangin loh, hari-hari kita menghadapi seperti itu gitu kan. Dan kalau kita nggak sanggup jaga hati itu penting banget ya. Makanya hati itu harus dirawat ya teman-teman ya. Jaga hati itu penting banget. Kita bagaimana tahu hati kita kalau kita nggak ngalamin ujian-ujian dalam setiap harinya. Kita tahu kemampuan kita mengendalikan diri, menjaga hati kita, menjaga diri kita pada saat kita berhadapan dengan setiap persoalan kan. Gitu. Bungkus permennya bertubi-tubi Bu dia. Ya kan? Gitu. Karena yang pertama nggak disyukuri. Kalau sudah segera disyukuri, maka permen-permen itu akan datang. Ya, gitu. Dari tadi pagi ini bangun tidur sampai sekarang, permen-permennya mulai berdatangan ini ya. Permen-permennya mulai berdatangan ya, gitu. Nah, jadi teman-teman ini keren banget ya yang bisa saya sharing kepada sahabat semua ya, gitu. Jadi pentingnya menjaga rasa syukur ya gitu. Husnudon billah, menjaga rasa syukur ya. Allah punya rencana gitu kan. Jadi kenapa driver saya nggak dikasih nganter saya? Jadi apa-apa itu akhirnya kita merujuknya ke Allah. Ya gitu. Allah yang izinkan semua itu, bukan salah driver kita, yang salah kita. Karena ada dosa kita mungkin akhirnya dijadikan skenario seperti itu oleh Allah. Ya kan? Gitu, sambil di jalan sambil beristighfar terus apa dosaku ya gitu. Kok hari ini dua orang terbaik yang saya persiapkan tidak bisa support saya. Ya Allah.
apa hikmahnya gitu kan. Oh, jadi terus akhirnya berpositif thinking. Oh, Allah mau nguji ya gitu ya. Apakah saya tetap sanggup bertahan dan terus melakukan yang terbaik untuk memuliakan banyak orang? Siap ya Allah, ringan. Enteng mah 24 jam doang gitu. Jadi menguatkan diri dulu itu tanda syukur. Di jalan terus melakukan. Di sana tidak ungkit-ungkit sama sekali persoalan yang terjadi pagi itu. Di sana tetap profesional melakukan yang terbaik. Ya, melakukan yang terbaik, presentasi yang terbaik, langsung mengerjakan semua pekerjaan yang terbaik. Ya gitu. Jadi orang tuh sama sekali nggak kecampur dengan hal-hal yang tidak indah itu, ya teman-teman. Di jalan zikir saya sederhana, teman-teman. Ya Allah, lindungi saya, pertemukan saya dengan semua keindahan ya Allah malam ini. Malammu ini begitu gelap ya Allah dan mencekam, tapi aku percaya ya Allah semua keindahan pasti Engkau datangkan. Indah jalanan lancar ya Allah, indah ya Allah. Saya zikir itu terus gitu. Itu jadi bener-bener yang apa tuh namanya, menguatkan diri ya, menguatkan hati gitu. Nah, jadi teman-teman dari sharing ini ya teman-teman bisa mulai merefleksikan kepada diri sendiri ya. Bagaimana rasa syukur kita pada saat kita mengalami sebuah tumbukan ya gitu. Sebuah kejadian dan kejadian itu tiap hari loh teman-teman. Ya, kejadian tuh tiap hari. Bagaimana bisa rezeki besar itu datang pada saat kita diberi rezeki. Ketidaknyamanan itu rezeki, ya, gitu. Kalau kita ngomong ketidaknyamanan itu adalah musibah atau apa bukan, itu rezeki. Ya, itu rezeki, tetapi karena tidak menyenangkan disebutnya seperti yang tidak baik tadi, ya gitu, gitu. Ya. Nah, sampai di sini dapat gambarannya. Terkadang saya belum bisa langsung menemukan apa hikmahnya hari ini. Tapi saya tetap mau percaya. Sehingga kadang-kadang suatu saat, oh pantesan ya dulu Allah izinkan saya seperti ini. Karena ternyata ini. Nah, itu enggak seketika. Ya gitu. Itu tergantung dari keridoan Allah memberikan pemahaman kepada setiap hambanya itu berbeda. Tergantung semau maunya Allah. Jadi kalau kita terus mau tawadu kepada Allah, tawadu itu bagaimana gambarannya Budia? Sabar, tetap bertahan dan terus melakukan sampai hikmah itu datang. Sampai pencerahan itu Allah tiupkan atau Allah perdengarkan di hati Anda masing-masing. Atau Allah berikan pencerahan alignment dari berbagai kejadian gitu ya. Dari berbagai kejadian. Sering banget juga, oh ternyata saya dulu mengalami ini itu kayak itu ya. Dulu saya nggak mampu bersyukur, marah-marah, ngatain orang. Ternyata ini seperti ini ya. Itu jauh setelah lama dilalui ya gitu. Nah, jadi sharing ini bisa juga membantu kita ya untuk akhirnya ngukur diri. Ya gitu, kalau kita responnya nggak bagus, berarti kan kita nggak mampu bersyukur tuh. Berarti nggak mungkin ada nikmat. Ya gitu. Kok nggak bagusnya terus Budiah? Tumbukannya terus bertubi-tubi, berarti tumbukan pertama nggak langsung disyukuri, sehingga nggak ada nikmat, ya, nggak ada rezeki. Nikmatmu itu rezeki, ya gitu. Maksudnya kalau kita bersyukur akan kutambah nikmatmu, itu akan didatangkan rezekinya. Ini sebagai ilmu paradox of candy kalau di makna rezeki. Terima bungkusnya, maka permennya akan datang. Kalau tumbukan pertama nggak segera dirilis, kalau yang lama nggak segera dilepas, yang baru nggak akan dikasih sama Allah. Materi kita minggu lalu. Ya gitu. Kalau rezeki lama yang sudah tidak dipercayakan kepada kita, tidak segera dilepas. Dilepas itu artinya berbaik sangka kepada Allah, dilepas. Ya oke deh ya Allah, gitu kan. Nggak apa-apa juga sama saya sendiri, gitu kan. Itu kalau nggak sampai di titik itu, maka rezeki baru nggak akan datang. Ya, salah satu hikmah besar saya baru sadarin, di perjalanan 4 jam itu saya bisa konseling asisten saya satu ini yang dokter ini. Bisa konseling sampai ke akar-akarnya, sampai dia menemukan sebuah pencerahan dan dia berani mengambil sebuah keputusan untuk menentukan tujuan hidup. Waduh, itu mahal banget kalau seorang manusia sampai bisa menentukan tujuan hidup. Ya, maka kata seorang syekh atau habib siapa ya, yang kalau di radio SS Surabaya ya, atau radio apa kalau
kalau sore hari menjelang maghrib itu kan ada bacaan al-surat ya. Itu beliau ngomong ya, jin, setan, semuanya itu para penggoda ini sampai bingung menggoda kalau manusia sudah dikasih petunjuk sebuah tujuan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa digoncang. Ya gitu. Karena kalau udah menemukan tujuan hidup, tak ada yang bisa menggoda itu namanya para penggoda itu ya. Gitu. Mereka hanya menggoda gitu ya. Mereka hanya menyesatkan. Kita yang sudah punya tujuan jelas akan kehidupan tak sanggup digoncang ya gitu. Makanya saya bersyukur banget. Hal indah yang saya temukan yang itu bernilai sangat mahal adalah sepanjang jalan saya bisa konseling tim saya. Dia lahir menjadi seorang pemimpin, insya Allah, karena punya sebuah tujuan yang jelas. Orang-orang yang punya tujuan yang jelas, udah pasti dia menjaga dirinya dengan kesyukuran. Karena begitu tersisip sedikit yang nggak bagus, rezekinya lepas. Ya gitu. Makanya terus jaga energi bahagia ya gitu. Sebesar apa rezekimu tergantung sebesar itu rasa syukurmu ya gitu. Ini sedikit ya, sedikit sharing tentang kejadian kemarin yang masih teringat ya di kepala saya gitu ya. Dan kejadian apalagi apa namanya buah dari kesabaran kemarin atau bungkusnya udah mulai didapat. Tadi ya saya baru ketemu hikmah, ya Allah, saya bisa menyelamatkan hidup satu orang ya yang di samping saya. Akhirnya ketemu tujuan hidup. Itu mahal banget teman-teman. Tujuan hidup itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Tadi ya yang menyewa salah satu tempat saya gitu ya. Biasanya dia sewa per bulan, ya gitu kan. Dan rencananya tidak diperpanjang. Betul, ternyata tidak diperpanjang sewa per bulannya dan ternyata sewanya 1 tahun. Ya Allah, keren banget ya. Gitu. 1 tahun. Dan ada satu lagi, tiba-tiba customer saya dari luar pulau. Udah 2 minggu ini saya nge-share info tentang produk baru kami, nge-share info tidak direspon. Tiba-tiba ya gitu. Tiba-tiba tadi malam kayaknya jam malam banget saya udah nggak lihat handphone, baru saya lihat sebelum live ini. Beliau order produk saya senilai 25 juta rupiah. Wah, dan langsung transfer malam itu. Jadi jadi kalau tahu ya, kalau bakal tahu rezeki itu seperti itu, sebesar itu rasa syukurmu, sayang banget deh. Ya, sayang banget karena saya sudah mengalami proses ini 20 tahun. Jadi saya mau diuji kayak apa, insya Allah ya, saya tetap mau jaga diri saya jangan sampai lapse karena saya tahu yang akan dikasih Allah begitu besarnya. Dari kejadian kemarin ya. Tapi yang paling mahal adalah saya bisa membantu tim saya untuk ketemu tujuan hidup. Itu mahal sekali. Nggak bisa terombang-ambing lagi. Ya gitu. Dia sudah dapat final solution tujuan akhir hidupnya apa itu luar biasa ya. Gitu. Yang kedua tiba-tiba penyewa jadinya sewa setahun. Yang ketiga dua ya saya sudah ngeser-ngeser ternyata mau order produk saya senilai 25 juta. Wah, dan itu langsung transfer. Itu langsung transfer ya, gitu. Nah, jadi teman-teman itu gambarannya ya kalau tahu bakal rezekinya kayak gitu, masih perlu nggak sih? Masih perlu nggak sih? Duh, masih perlu nggak sih meratapi nasib? Mengingat kesalahan orang lain gara-gara dia tuh aku nggak jadinya capek semua gara-gara dia tuh gitu ya. Nah masih perlu nggak sih kayak gitu ya. Nah kalau masih seperti itu berarti nggak banyak rezekinya ya gitu. Tapi kalau bisa lapang dada meluaskan hati, wah keren dan lain-lain, lihatlah apa yang sanggup dilakukan Allah. Ya Goni, ya Muhni, yang maha kaya dan pemberi kekayaan sedang memantau. Mana ini hambaku yang pandai bersyukur. Ya gitu. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan rasa syukur ini ya, latihan bersyukur dari hal-hal yang kecil. Terima kasih ya Allah, inilah rezeki terbaik yang kau berikan gitu kan. Beli sesuatu ternyata kita dikasih yang barang cacat ya. Yo, instingnya mau komplain atau terima? Ah.
Ya, ya komplain boleh, wajar sebagai seorang customer. Tetapi kalau kita mau ajaib, terima atau komplain. Langsung barang yang cacatnya ini, ya Allah, Alhamdulillah, kok ada gininya. Nggak apa-apa deh, ini rezeki terbaik yang Allah kasih buat saya. Wow, keren. Oke, baik demikian ya teman-teman. Semoga sharing ini manfaat. Saya kembalikan ke Mas Khalid. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, energinya luar biasa Budaya, energinya bahagia sekali gitu, jaga energi bahagia. Semoga tertular ke kita semua energi-energi positif yang telah disampaikan oleh Budia. Insya Allah masih cukup ini untuk pertanyaan. Tadi ada Boleh? pertanyaan dari Ibu Rika Safitri dari Tebing Tinggi. Assalamualaikum Budia, izin bertanya. Rasa syukur yang tepat itu seperti apa? Apakah harus diucapkan satu persatu atau jika tenang dan tidak mengeluh, apakah sudah dinamakan bersyukur, Bu? Bersyukur itu identiknya tetap aktif dan produktif. Kalau diam tapi hatinya masih menyimpan itu tetap bukan bersyukur. Ya, jadi kalau kalau dia melisanul haknya, lisanul aklinya belum tentu berdiam loh. Lisanul kolbu belum tentu diam. Jadi diam Ya. tidak ukuran orang ini bersyukur. Orang itu dikatakan bersyukur apabila dalam kondisi apapun dia tetap perform yang terbaik. Dia tetap jaga dirinya, tetap berucap yang baik, tetap berbuat baik, tetap merangkul semuanya dengan baik. Itu tanda syukur dia. Ya gitu. Orang-orang bersyukur itu menjaga diri. Yang seperti saya bilang tadi, bisa nyalahin, tapi dia tetap menjaga diri, cari solusi, dan tetap mempererat semuanya supaya tujuan itu tetap tercapai. Ya gitu. Atau yang baik itu tetap terjaga gitu. Tetap aktif dan produktif ya, Bu ya. Ya, aktif produktif. Syukur nikmat ya, ada tiga. Pertama Merawat, merawat, kedua merawat, aktif aktif produktif produktif, dan ketiga booster ya sedekah. sedekah. Iya, gitu. Baik, kemudian dari Ibu Nurul Ahe dari Lampung. Silakan Ibu Nurul. Mute-nya masih ditutup. Sudah ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak, Ibu. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. ya, saya ingin bertanya Ibu, begini, kemarin itu kan saya sempat dapat bungkus permen. Ini terkait lembaga bimbel saya mendirikan bimbel. Nah, ini di bimbel cabang itu sudah hampir berjalan 5 tahun, Ibu. Itu kan selalu setiap muridnya sudah banyak, itu tahu-tahu ada. Nah, setelah kemarin saya ikut eh, training COMR itu saya mencoba praktekkan itu saya garpu tala Ibu, saya mencoba garpu tala itu isinya ini tidak terkait, nggak apa-apa ya Bu, terkait garpu tala. Iya, Bila, silakan. Itu saya dapat surat Al-Kafirun Ibu, itu ayat kedua yang kalau nggak salah itu bunyinya artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, seperti itu Ibu. Itu ininya bagaimana Ibu ya, mohon eh, bimbingannya. Oke, yang pertama tadi kan tersampaikan bahwa bimbel sudah 5 tahun, tiba-tiba ada itu maksudnya ada persoalan gitu. Iya Ibu, ini setiap itu sampai saya sudah pindah-pindah lokasi Ibu. Di lokasi yang pertama itu di rumah Mbah, itu Bibi yang pegang, udah murid agak banyak, itu tahu-tahu Bibi nyerahkan gitu. Yang handle kan Bibi karena jauh dari rumah saya. Udah itu saya kasih lagi ke ponakan lagi yang pegang, tahu-tahu juga udah muridnya sudah ada, tahu-tahu ini ada lagi Bu, terus dipindah lagi sama adik saya. Adik saya juga tahu-tahu seperti itu Bu, murid sudah ada berapa gitu, tahu-tahu jelek lagi. Nah ini saya pegang sendiri, saya handle sendiri, saya pindah lokasi. Ini agak lumayan tidak dekat. Nah itu yang menghandle guru-guru saya yang ada di rumah, itu mereka lajur 3 hari di rumah saya, 3 hari di bimbel yang cabang. Nah seperti itu. Nah ini kemarin sempat alhamdulillah ada hampir 20 anak. Nah itu eh, apa namanya, yang guru matematika tahu-tahu kemarin tuh hamil kan Bu ya. Nah hamil berarti kan nggak bisa laju. Udah saya sudah alhamdulillah udah ini
alhamdulillah terurai Bu, ada dapat solusi lah. Sekarang gantian yang membaca nih Bu, gitu. Tahu-tahu guru yang dua ini yang masih cewek-cewek, eh, apa namanya, izin Bun, ini nggak bisa lagi nerusin karena alasannya yang jauh dan segala macam seperti Bu. Saya sudah ya alhamdulillah ini bungkus permen lagi gitu kan Bu ya. Terus saya coba Ganputala itu tadi Bu. Maksud Oke, saya, ya, ini ada dua ya, ada dua yang perlu saya jawab supaya garis benang merahnya jelas. Kejadian yang Ibu alami itu kalau dari sisi seorang pebisnis atau seorang pengusaha itu biasa. Tiap hari memang seperti itu suasananya. Makanya menjadi seorang pebisnis itu atau seorang entrepreneur, mau di bidang bimbel, mau bidang apapun, perjuangan kita adalah meluaskan hati. Ya, hati kita tuh biasa aja, suruh pindah pindah aja. Ya, yang tidak boleh adalah membawa rasa penyesalan dari tempat lama ke tempat baru. Nah, kalau dari ceritanya Ibu, itu kan artinya ketidakterimaan dari tempat-tempat lamanya. Kok gini terus, kok gini terus. Nah, itu doang yang perlu tidak ada, yang perlu diabaikan, atau jangan ada di pikiran kita. Karena seumur hidup kalau jadi pembicara tiap hari itu dapat ujian Allah. Kok pembicara, pengusaha ya gitu. Nah, karena pengusaha itu adalah orang-orang yang akhirnya dipercaya Allah untuk memberikan ya rangkulan kepada banyak orang agar bisa berkarya dalam hidupnya dan bisa mendapatkan nafkah halal untuk beribadah, memuliakan, mensejahterakan keluarganya. Ya gitu. Jadi kalau sudah niat berjihad sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, yang ada luaskan hati doang. Perjuangannya itu. Apapun yang terjadi setiap hari kayak saya tadi dong, tiba-tiba driver nggak bisa datang, tiba-tiba gitu, itu hal sepele. Yang nggak sepele banyak, banyak yang nggak bisa saya cerita ya, nanti pingsan semua ya, gitu ya. Tiap hari dihadapkan pada badai, tujuannya apakah kita masih kuat menjaga rasa syukur itu. Itu yang pertama ya, gitu. Karena kalau ibu nggak sanggup di sini, ya akhirnya jihad kita itu tidak bisa dilanjutkan ya atau kata kata banyak orang segitu doang niatnya biar kata berkali-kali kalau demi Allah ya it's okay gitu loh gitu kan nggak apa-apa itu memang perjuangan yang harus dilakukan ya gitu. Nah yang kedua bab Garputala ya gitu. Garputala mendapatkan ayat itu. Saya nggak paham Bu artinya apa ya gitu. Buat teman-teman yang bersama saya, mohon izinkan saya ya. Mohon izinkan saya ya sharing ya teman-teman gitu. Kita ini hamba dan itu kalam Allah, kalamnya Allah seorang Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman semua, ada 18 tata cara Garputala, silakan dibaca ya. Tetapi hari ini saya pengen sharing ya gitu. Saya sekeluarga hidupnya sudah dengan Garputala. Tapi kami tak pernah ingin tahu maksudnya Garputala. Kami baca artinya, ayat mana yang pada saat kami baca menggetarkan hati kami. Jadi pada saat baca itu pakainya hati. Tiba-tiba getar nggak hatinya baca ayat itu? Kok rasanya kayak ditegur Allah? Kok rasanya kayak Allah tuh nyentuh hati kita? Ya gitu. Nah, itu yang paling ditunggu dari pemaknaan Garputala. Bukan kalimatnya. Budia kalimatnya kok nggak nyambung dengan persoalan saya. Garputala bukan primbon. Bukan buku ahli tafsir. Tafsir mimpi atau tafsir persoalan. Bukan. Garputala itu kalam Allah. Menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Selama ini kan nggak paham. Dengan ilmu Garputala, oh jadi tahu. Yang dimaksud tuntunan hidup itu tanya Allah dulu. Kan gitu. Nanya, lihat Garputala dulu. Dan kami sekeluarga, saya anak-anak, udah pernah mendengarkan penjelasan Ustadz Nas. Ya, Garputala tidak untuk ditafsirkan. Gitu, karena ahli tafsir itu di Indonesia aja cuma ada dua kata Ustadz Nas ya. Quraisy Shihab sama siapa? Nah kita ini aja ibadah syariat belum tegak. Ya,
pengenalan akan Allah belum dalam, ya gitu, belum kenal, cuma tahu Allah, tahu aturannya, tahu ilmu syariatnya. Udah kenal Allah belum? Belum. Senangnya suudon ya kepada Allah. Ya itu akhirnya marah-marah, ini kan tanda suudon kepada Allah. Kalau husnudon kan, oh pasti Allah punya rencana, adem gitu ya. Nah, jadi garpu tala tidak untuk ditafsirkan, Ibu. Gitu. Kalau tidak ada getaran dan tidak ada, nggak tahu, nggak jelas, cukup zikirkan. Dalam hitungan 3 hari, 5 hari menzikirkan 3 kali setiap sholat fardu, itu nanti tiba-tiba sendiri. Semua jamaah saya ngalamin, tiba-tiba sendiri terpikir, oh mungkin ini maksudnya Allah gitu. Lalu tiba-tiba di hatinya tuh kayak adem. Kok jadi tenang ya? Kok jadi nggak kepikiran persoalan itu lagi ya? Kok jadi saya punya kekuatan lebih ya untuk melakukan hal ini ya? Itu Allah yang kerja, hanya zikirkan saja. Makanya banyak. Kok nggak cocok ya? Ya udah besok aku garpu tala lagi. Buka lagi ayatnya, tambah bingungin. Udah gitu hari keempatnya buka garpu tala lagi. Ya, kira-kira ini keliru ini paling ya. Saya ngomongnya keliru kemarin. Coba saya Budia, kalimat apa yang bisa jitu, yang bisa makjeleb, yang bisa kagak bisa. Emang Allah bisa diatur sama kita? Wih, keren banget bisa ngatur Allah ya. Nggak bisa. Ya, kita itu hamba, makanya pada saat garpu tala, teman-teman harus udah siap. Ini solusi terakhir. Ya, kalau sampai kepengen nanti setelah garpu tala nanya Pak Yai, nanya Pak Ustadz, nanya Pak siapa lagi, nggak bisa, nggak bisa. Allah tersinggung. Anda sudah tanya Allah Azza wa Jalla, dijawab dengan garpu talanya, harusnya tawaduk dan zikirkan saja, kok masih nanya tetangga, nanya Pak RT, nanya Budia, nanya Pak Yai. Aduh, Allah tersinggung. Coba garpu tala lagi, pasti keluar ayatnya azab. Jahanam gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua sampai sini dipahami ya. Kalau sudah bermain dengan garpu tala, maka sudah selesai permainan dengan manusia. Fokus dengan garpu tala karena itu satu-satunya yang bisa kita pegang untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan ajaib. Bayangin aja tiba-tiba hatinya dapat ketenangan. Ya, hanya dengan menzikirkan ayat yang kita tidak paham kan? Gitu, karena itu kalam Allah. Allah, ya, kalimatnya Allah. Nah, kita hamba. Zoliman jahula ini hamba. Zolim dan jahil ini hamba. Tak sanggup memaknai kalimat Allah. Wajar. Nggak usah berusaha mengerti. Ya, kita ini tawasul bil Quran itu. Ya gitu, tawasul, sedang tawasul bil Quran. Jadi garpu tala itu final solution. Bagi yang sudah berani bergarpu tala, berarti berani hidup bersama Allah. Itu saja yang dipakai dan semua garpu tala saya selalu berakhir indah, ya. Ya, yang sangat famous ya, yang sering disebut itu adalah saya mengalami tabrakan beruntun, mobil tidak utuh semua, penyok semua, pokoknya nggak bisa dipakai. 1 bulan saja saya bergarpu tala, datang Fortuner baru gratis. Cie. Hanya menzikirkan, nggak pakai mikir ya apa caranya, nggak berani mikir karena saya tahu kecelakaan itu akibat dosa saya. Pasti ada dosa yang belum saya tobatkan, gitu. Dengan garpu tala, nggak tahu maknanya, ya gitu. Zikir aja, tiba-tiba ujuk-ujuk datang teman. Budia, saya punya bengkel mobil, saya perbaiki deh, gratis teman-teman. Mobil saya dibikin utuh lagi. Gratis teman-teman. Cuma bayar 300.000 doang untuk apa tuh namanya katanya ke adminnya doang gitu. Padahal itu kalau dibengkelin nggak boleh 12 juta nggak boleh itu. 15 juta nggak boleh. Bayangin itu garpu tala. Kekuatannya kayak gitu. Tapi apakah kita tawadu? Apakah kita mengerti memegang Quran? Tanya ke Allah ini nggak main-main. Kita ke Pak Yai aja bawa semuanya, bawa makanan lah, bawa hantaran ya kan untuk takzimnya kita menghadap seorang kiai, minta barokah doa. Ini kita udah bukan kiai lagi yang kita hadapin ini. Al-Quran ini menghadap Allah. Allah tidak butuh dibawain apa-apa. Allah butuh hati yang mau tawadu. Itu yang akan dilayani Allah. Ya gitu. Oke Ibu, semangat ya.
Semoga bimbelnya tambah sukses ya, gitu. Karena kesuksesan itu harganya tidak murah. Inilah harga sebuah kesuksesan. Bimbelnya suatu saat nanti akan sukses luar biasa dan ini cerita indah sukses story-nya. Pindah-pindah lo dulu, Masya Allah. Di balik kesuksesan ada true story yang luar biasa ya. Oke. Oke, Ya, silakan Mas Khalid. baik. Terkait surat Al-Kafirun tadi boleh nambahin nggak Bu, dikit? Iya, siap. Eh, Teringat Ustadz Nasrullah itu menyampaikan tata cara Garputala ya. Salah satunya ada poin ketika ketemu ayat yang itu kisah, maka ambil pelajaran dari kisahnya. Al-Kafirun itu kan kisah, ada kisah tentang orang-orang kafir, tentang kisah kaum Quraisy waktu itu minta gantian. Hari ini kamu nyembah Tuhanku, besok kamu nyembah Tuhanmu. Nah, itu diingatkan langsung sama Allah. Jangan, harus konsisten. Maka ayatnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak, janganlah kamu menyembah apa yang mereka sembah gitu. Jadi mungkin bisa jadi Bu siapa tadi diingatkan untuk kekonsistenan bisa jadi karena ayat dari apa namanya ayat tadi ayat tentang kisah tentang harus konsisten, harus teguh hatinya, harus menjaga hati. Nah, Iya, sesuai konsisten dengan ya. Konsisten, bahasan tetap kita tadi. aktif dan produktif, Iya, konsisten. betul. Harus Sekalipun menjaga hati. tempatnya harus pindah-pindah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sepertinya sudah cukup waktunya sudah habis karena Budia ada agenda lainnya lagi. Insya Allah nanti pertanyaannya bisa disimpan dahulu, bisa ditanyakan di sharing-sharing berikutnya. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih jazakumullah khair dan kepada para peserta para jemaah dan khususnya pada Budia yang sharing luar biasa hari ini. Energi positif, energinya energi bahagia, energi positif luar biasa sekali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.